Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina syafi'ina habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat majelis ilmu ini, ke majelis zikir ini, di tempat yang sangat mulia karena kita lakukan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Jadi hadirnya kita di sini, hadirnya kita bisa berkumpul di majelis ilmu itu merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat ini enggak semua Allah berikan, tapi hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan ini merupakan salah satu tanda kebaikan. Ketika Allah berikan kita keinginan untuk belajar agama, ini merupakan salah satu kebaikan bahwa Allah menghendaki kita kebaikan. Tanda Allah menghendaki kita kebaikan. Allah bukan mengasih harta ketika Allah menghendaki kebaikan pada orang, karena harta ini sifatnya umum. Orang kafir pun diberi. Nikmatnya bukan nikmat khusus. Kafirnya diberi sama Allah, muslimnya diberi sama Allah, fasiknya diberi. Bahkan kadang-kadang orang yang memang benar fasik, yang tara sholat, gak pernah sholat, seakan-akan nikmat hidupnya lebih baik daripada orang yang sholat. Ini nikmat umum, artinya siapa aja Allah bisa kasih. Tapi ada nikmat yang khusus yang Allah berikan hanya kepada pilihan-pilihannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan. Jadi Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk paham agama. Salah satunya paham agama adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi ini merupakan nikmat yang harus kita piara, yang jangan kita abaikan. Kalau kita abaikan, enggak mustahil Allah akan cabut kembali nikmat ini. Mungkin kesempatan, waktu orang punya, tapi melangkah kaki itu enggak semua orang mampu, berat luar biasa. Sehingga jalannya kita menuju tempat ilmu itu merupakan jalan Allah mudahkan menuju surga. Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan fillah, kita akan lanjutkan bahasan kita. Itu pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Jadi satu kitab hadis ya, kumpulan hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang kita bahas pada hari ini adalah hadis nomor kelima. Satu hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin
Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis kelima itu hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Kenapa disebut ibu orang mukmin? Karena Aisyah merupakan salah satu istri Nabi. Semua istri Nabi itu diberikan kunyah. Kunyah pernah saya sebutkan ya kemarin ya, saya terangkan. Kunyah adalah nama, kalau kita singkatnya, nama julukan yang diberikan kepada orang dengan diawali abu atau ummu. Ini bisa kepada anak atau bisa kepada kebiasaan dia. Nah, istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kenapa? Ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu kalian. Sehingga para sahabat tidak ada yang menikahi janda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena haram. Haram. Tidak dinikahi janda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu haram. Ada beberapa wanita yang haram dinikahi, di antaranya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu haram untuk dinikahi. Jandanya dia haram. Karena dia Allah sebut sebagai ibu. Ya sama seperti orang menikahi ibu, ya haram. Jadi disebut dia sebagai ibunya orang-orang mukmin, yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Kunyahnya lagi. Ada dua kunyah Aisyah. Pertama Ummul Mukminin Aisyah, yang kedua Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Salah seorang istri Nabi yang paling dibenci oleh kaum Syiah itu Aisyah. Padahal Allah sucikan namanya, langsung turunkan Al-Quran. Ketika Aisyah itu difitnah, dia bermain serong dengan lisannya orang-orang fasik, lisannya orang-orang munafik, Allah turunkan ayat langsung membersihkan nama dia. Nah, orang Syiah itu mengatakan Aisyah pelacur. Itu sangat luar biasa ya. Karena memang Syiah itu di luar Islam. Bahkan mereka sampai menulis dalam buku-buku mereka, Nabi Muhammad SAW masuk surga kecuali kemaluannya. Kemaluannya masuk neraka. Semuanya surga, cuma kemaluannya. Kenapa? Karena dia telah menggauli pelacur, itu Aisyah radhiyallahu anha. Ini anggapan orang Syiah. Bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, itu paling dibenci orang Syiah. Paling dibenci orang Syiah. Dan memang itulah Syiah. Dan Syiah sekarang di negeri kita ini udah mulai berkuasa, mulai menyebar. Jadi kenalilah agama kita. Kalau kita tidak mau terjerumus dalam aliran sesat. Jaga keluarga kita kalau keluarga kita nggak mau terjerumus dalam aliran sesat. Karena pintarnya mereka itu merayu, mendakwakan aliran sesat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan satu hadis. Jadi Aisyah ini bukan sekadar istri Nabi, dia juga seorang sahabiyah, sahabat perempuan yang alim, faqihah, seorang ahli fikih, dan banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fahuwa rad." Kata Aisyah. Dalam satu lafaz yang lain, menurut riwayat Imam Muslim disebutkan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd." Jadi ada dua. Man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang mengada-ngada satu perbuatan. Fi amrina, ini fi dinina, dalam agama ini. Ya. Jadi barang siapa yang mengada-ngada satu perbuatan dalam agama ini yang tidak pernah ada, ya, yang tidak pernah ada dalam agama ini, fahuwa, maka itu tertolak. Dalam riwayatnya disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan
satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah, maka itu tertolak. Ini sebelum saya bahas hadis ini, saya mau lempar dulu nih pada jamaah. Kira-kira hadis ini bicara masalah apa? Ibadah. Boleh. Yang lain gimana? Kata Rasulullah, man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Yang kedua, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan. Paham gak maksudnya? Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Siapa yang paham? Sebelum saya bahas ini, sambil lanjut. Maksud dari hadis ini. Hadis ini ada dua makna. Yang pertama adalah barang siapa yang mengadakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kemudian dimasukkan dalam agama Islam dan dia katakan ini adalah bagian dari ajaran Islam. Man ahdasa. Yang kedua, man amila, barang siapa yang mengerjakan. Dia tidak membuat, tapi mengerjakan apa yang telah dibuat. Dua ya, dua perintahnya. Ada dua perkara. Yang satu mengada-ngadakan yang tidak ada contoh, kemudian dimasukkan dalam agama ini, dimasukkan sehingga orang sebut ini adalah bagian dari Islam. Ya, baik itu aliran, baik itu apa, pokoknya dikatakan dari Islam. Yang kedua, dia mengerjakan yang tidak ada contoh. Mungkin dia tidak membuat, tapi mengerjakan yang tidak ada contoh dalam agama ini, maka itu tertolak. Jadi hadis ini secara singkatnya di sini ya, ingin menerangkan kepada kita bahwa dalam ibadah itu harus ittiba atau mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah itu harus ittiba atau mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diambillah satu kaidah oleh para ulama bahwa asal dalam ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menerangkan. Sampai dari mana? Kalau muamalah beda. Asal dalam muamalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, asal dari ibadah adalah haram sampai apa? Ada dalil yang menyuruhnya. Jadi singkatnya di sini menerangkan kepada kita bahwa dalam ibadah kita tuh harus benar-benar mengetahui apakah ini ada contoh atau tidak. Kebanyakan dari kita, terus terang aja ya, kebanyakan dari kita itu ibadah tidak mengerti dasarnya, hanya sekedar ikut-ikutan. Contoh sholat. Dari kapan kita sholat? Mungkin dari kecil. Dari kecil kita sholat sampai sekarang kita sholat. Tapi pernahkah kita memikirkan dari mana kok bacaan ruku subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, baca sujud subhana rabbiyal a'la. Kita bisa mengerjakan ibadah tapi nggak pernah tahu apakah Nabi itu mengerjakan ini. Terus terang aja ya, terus terang demikian, karena kita banyak mengerjakan ibadah sekedar ikut-ikutan. Nah, jadi seorang muslim itu dia harus cocokkan ibadahnya. Apakah ibadah yang saya kerjakan ini sesuai dengan Nabi atau tidak? Kalau nggak sesuai, ini bahaya, karena tertolak. Karena ini tertolak. Walaupun dia mengerjakan ikhlas, saya ikhlas, bukan masalah ikhlasnya, tapi tidak ada contohnya. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ada hunafanya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah
dengan keikhlasan. Tapi seterusnya hunafa. Hunafa itu adalah ittiba maksudnya. Selain ikhlas ada ittiba. Jadi hadis ini secara singkatnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa syarat ibadah itu harus dua terpenuhi. Yang pertama, ikhlas dalam mengerjakan. Yang kedua ada contohnya. Kalau salah satunya ini hilang, maka tertolak. Salah satunya hilang, ini tertolak. Misalnya, sholat, ada nggak contohnya dari Al-Quran? Perintahnya, ada kan? Perintah sholat ada dalam Al-Quran, dan perintah dalam hadis pun ada. Berarti sholat ini boleh dikerjakan. Tapi mengerjakannya nggak ikhlas, riya, tertolak. Walaupun ada contoh. Yang kedua, nggak ada contohnya. Nabi nggak pernah mencontohkan ibadah ini. Dia kerjakan, walaupun ikhlas sama tertolak. Jadi harus ada dua, ada ikhlas, ada mutaba'ah, mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan seorang itu dikatakan mengikut Nabi? Jadi kapan ibadah itu sesuai dengan Nabi? Ini ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara ibadah dikatakan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 6 perkara disebut bahwa ibadah itu sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang disebut sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sesuai dengan sebabnya. Sesuai dengan sebabnya. Kalau misalnya sebabnya berbeda, maka itu tidak sesuai dengan perintah Nabi. Misalnya gini, sholat diperintahkan, sholat diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita setiap kali masuk rumah kita sholat. Sebabnya kita masuk rumah kita sholat. Jadi sholat itu ada perintahnya memang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita masuk rumah kita sholat. Ini walaupun sholat ada perintah, tapi sebab masuk rumah itu sholat nggak ada contohnya. Ini tertolak. Yang ada masuk masjid. Itu satu ya. Sholat memang ada perintahnya, tapi nggak ada contohnya. Ketika orang sholat masuk rumah, setiap kali masuk rumah, oh karena saya masuk rumah, saya mesti sholat. Sebabnya masuk rumah. Jadi sholat karena sebab masuk rumah itu tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada sholat masuk masjid. Yang kedua, bahwa dalam ibadah itu harus sama jenisnya. Kalau jenisnya berbeda, tertolak. Berarti tidak ada contoh oleh Nabi. Jadi tidak dikatakan kita ittiba kecuali kalau kita mengerjakan ibadah sama dengan jenisnya. Contohnya gini, orang berkurban ada nggak? Contohnya, ada kan? Orang berkurban, tapi dengan seekor kuda, diterima atau ditolak ibadahnya? Kenapa ditolak? Ya, contohnya tidak ada. Dalam apa? Dalam jenis. Perintah kurbannya ada, tapi jenisnya berbeda. Karena apa? Jenis hewan kurban itu ditentukan dalam syariat. Min bahimatil an'am dalam Al-Quran. Bahimatil an'am adalah unta, sapi, kambing. Ketika orang berkurban dengan kuda, ini nggak ada contoh, ditolak walaupun ikhlas. Nih saya mesti ulang ya. Jadi kita diperintahkan dalam ibadah itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama ikhlas, yang kedua
ittiba. Mesti ada contoh. Mesti ada contoh. Kalau kita mengerjakannya tanpa contoh, walaupun ikhlas ditolak. Dan ada 6 perkara ya. Kita dikatakan sesuai dengan contoh kalau itu sama semua. Pertama, sebab. Perintahnya mungkin ada, tapi kalau sebab berbeda, ini ditolak, berarti nggak ada contoh. Misalnya, orang masuk rumah, karena sebab masuk rumah dia sholat. Walaupun sholat ada perintahnya, tapi sebab masuk rumah sholat ini nggak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak. Contoh lain, misalnya gimana? Masalah sebab. Ada nggak? Nanti kita bisa kiaskan. Ini saya kasih contoh aja yang lain. Puasa, misalnya. Kenapa? Iya, hari Rabu. Karena hari Rabu dia puasa. Tapi sebab karena hari Rabu dia puasa, atau gini, saya puasa karena sebabnya bertepatan dengan ulang tahun saya. Misal gitu ya. Bisa gitu ya? Iya, di kelahiran. Memang puasa ada contohnya. Emang puasa ada perintah. Tapi masalahnya tidak pernah dicontohkan Nabi bahwa kelahiran menyebabkan orang puasa. Menyebabkan orang puasa. Terus yang kedua, jenis doa kunut. Kunut subuh. Ya. Nah. Jadi sebenarnya yang kedua ya, jenis. Ini harus perhatikan nih jenis nih. Kalau jenisnya berbeda, berarti itu nggak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurban ada contoh, diperintahkan, ibadah berarti maksudnya, ibadah. Nah, tinggal ketika ada orang kurban dengan misalnya kuda. Memang benar kurban itu ada perintahnya, dia perkara ibadah. Yang jadi masalahnya berkurban dengan kuda, walaupun ikhlas, ditolak kenapa? Karena tidak ada contohnya Nabi mencontohkan kurban dengan kuda. Jenisnya berbeda. Kalau misalnya orang menyembelih kuda dengan tujuan sedekah, diterima nggak? Terima. Kenapa? Karena sedekah. Sedekah itu nggak disebutkan jenisnya sama Nabi. Apa saja kalian miliki yang baik, sedekahkan, Allah terima. Tapi buat kurban diberikan jenis. Unta, sapi, kambing. Ketika ini berbeda, berarti nggak ada contoh. Karena kurban merupakan ibadah. Kenapa kita tahu kurban ibadah? Ada perintah untuk berkurban. Gitu ya. Apalagi orang kurban dengan ayam, nggak jelas tertolak. Karena nggak ada perintah. Atau kurban, saya pernah dengar ada seorang ya, salah seorang dosen, saya nggak sebutkan namanya, itu bodoh katanya. Orang-orang mukmin ini bodoh. Ngapain dia berkurban sampai beli sapi yang puluhan juta, beli kambing? Mendingan kumpulkan uangnya, kemudian dibuat misalnya balai kesehatan. Lebih manfaat daripada kurban. Kurban mah kita bisa beli daging di pasar. Tapi kalau diberikan, misalnya dikasih dia buat balai kesehatan, kemudian dia sumbangkan kepada yatim, ini lebih manfaat. Kira-kira diterima nggak? Enggak. Kenapa? Jenisnya berbeda. Nah, ini yang masih kita pahami nih dalam ibadah. Ini masih kita pahami dalam ibadah. Memang mungkin secara logika masuk, itu lebih manfaat. Permasalahannya ini nggak ada contoh di mana ibadah harus ada ittiba. Kemudian selanjutnya tentang masalah nggak disebutkan kita ittiba Nabi kalau berlainan dengan kadar. Kadar itu adalah jumlah. Misalnya gini, dalam wudu telah diterangkan dalam wudu bahwa sebanyak-banyaknya membasuh berapa kali? 3 kali, gitu ya. Berarti wudu bagian ibadah, karena ada perintahnya. Ya.
Kita baca ibadah dulu. Ada perintahnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintahnya ada dalam Al-Maidah, berarti ibadah. Dalam surat Al-Maidah itu menunjukkan bahwa wudu yang wajib 1 kali. Semua anggota. Dalam hadis disebutkan sebanyak-banyaknya 3 kali. Wudu ibadah nih. Sekarang ada orang berwudu melebihi bilangan 3 kali. Kira-kira wudunya terima nggak sama Allah? Misalnya dia berwudu 4 kali, basuh mukanya 4 kali, basuh tangannya 5 kali. Wudu memang benar ibadah, ada perintah. Kira-kira ketika orang mengerjakan wudunya melebihi dari bilangan yang tertentukan, terima nggak? Kenapa? Karena nggak ada contoh dari Nabi. Gitu ya. Ini penting nih. Nanti kita akan kiaskan diri kita sendiri, kiaskan. Yang kita kerjakan kira-kira sesuai nggak dengan Nabi? Pokoknya tidak dikatakan sesuai. Kalau tidak sama. Pertama tadi apa? Sama. Tadi pertama apa? Sebab. Yang kedua jenis. Yang ketiga kadar. Kadarnya. Misalnya zakat ibadah bukan? Ibadah kan? Zakat dikatakan 2,5%. Saya pengen keluarkan lah zakatnya 2%. Gitu ya. Terima nggak? Tidak, kenapa? Karena kadarnya tidak sesuai. Kadar tidak sesuai tidak dicontohkan oleh Nabi. Nanti kita bisa kiaskan semua nih dalam ibadah kita. Kalau lebih jatuh sedekah, Pak, sedekah. Ya. Tapi kalau dimaksudkan oleh saya zakatnya mesti segini, itu nggak boleh. Misalnya zakatnya itu harus 3%. Itu nggak boleh. Tapi kalau mengatakan 2,5% saya zakat, lebihnya itu adalah saya sisanya sedekah. Itu boleh karena sedekah itu tidak pernah diberikan kadar. Berapa aja? Tafadhal. Contohnya ini seperti kita zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. 3,5 liter. Iya, kalau memang dia mengatakan zakatnya harus 4 liter. Berarti karena apa? Karena 4 liter itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Kalau memang disebutkan 7 sok itu adalah 3,5 liter, gitu ya. Kemudian tidak dikatakan ittiba kalau kaifiatnya berbeda. Kaifiat apa? Tata caranya berbeda. Contoh ya. Contoh yang ringan aja nih saya katakan. Berwudu kan tata caranya dikasih tahu. Pertama, kumur-kumur. Kedua, membasuh muka. Ketiga, apa wudu? Tangan sama dengan siku. Sekarang kaifiatnya kita rubah. Tangan dulu, baru muka, baru kumur-kumur, baru kaki. Atau kaki dulu, kepala dulu, segala macamnya. Wudu ibadah karena perintah. Tapi masalahnya kaifiatnya berbeda. Ditolak sama Nabi. Tadi Rasul katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu perkara yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Perintahnya ada, tapi contohnya tidak ada. Sholatnya setengah. Puasa. Kan rodun tertolak. Tertolak. Misalnya ya, nah itu demikian. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi berapa tuh? Sebab 5 berarti ya. Tidak dikatakan kita ittiba pada Nabi kalau menyelisihi zamannya. Zaman itu waktu. Contoh ya. Waktu zuhur itu kan setelah matahari tergelincir ke arah barat. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir ke arah barat. Kita kerjakan sebelum waktu itu. Terima nggak? Tidak. Walaupun ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Anda perhatikan nih, nanti bisa kita kiaskan dengan amalan kita. Kira-kira amalan kita sesuai nggak dengan
dengan ini. Kalau sebabnya udah berbeda, jelas tolak. Jenisnya berbeda, jelas ditolak. Makanya dalam ibadah nggak ada istilah kias. Karena kias itu nggak boleh. Disebutkan nama Nabi, sapi, kemudian unta, kambing. Udahlah, dikiaskan aja dengan uang saja misalnya. Saya sedekahkan kepada fakir miskin. Tujuannya adalah kurban. Ditolak, walaupun ikhlas. Kenapa? Karena kurban dengan duit tidak pernah contohkan. Kurban perkara ibadah. Kita sekarang masalah ibadah. Ibadah dua syaratnya, ikhlas dan mutaba'ah. Jadi bukan hanya sekadar ada perintah. Perintahnya ada, tapi masalahnya contohnya ada nggak begini kita? Gitu ya. Perintahnya ada. Kayak perintah mau memenuhi nazar kan ada. Kita bernazar, wajib untuk dipenuhi, benar kan? Tapi nazarnya misalnya gini, kalau saya diberikan kerja, misalnya gitu ya, saya berikan kerja, sama Allah, saya bernazar. Apa nazar saya? Saya akan keliling kampung telanjang. Gitu. Boleh ya kerjakan nazarnya? Nggak boleh. Kenapa? Zaman dulu, kita nyanyi dulu di Torois. Iya. Karena lulus sekolahnya bernazar dengan naik motor telanjang. Iya. Nah, ini nggak boleh. Jadi walaupun nazar ibadah, masalahnya apa? Tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Yang keenam, tidak dikatakan ibadah kalau tidak sesuai dengan tempat. Contohnya apa? Contoh misalnya i'tikaf. I'tikaf di mana? Masjid ya? Saya pengen i'tikaf di rumah. Kira-kira diterima nggak i'tikafnya? Atau saya i'tikaf di kantor? Atau kuburan? Terima nggak? Nggak terima. Kenapa? I'tikaf memang ibadah, ada perintahnya, tapi masalah tempatnya ditentukan Nabi di masjid. Dia di kuburan. Walaupun khusyuk ya segala macamnya, walaupun ikhlas ditolak. Ditolak. Nah itu, jadi gitu demikian ya. Jadi mesti ada ittiba. Jadi sekedar perintah itu nggak cukup, sampai ada contoh. Perintah saum kan ada, ya, perintah saum ada. Tapi orang kerjakan nggak sesuai dengan contoh, ditolak. Contohnya, kalau Anda pengen dapat jodoh nih, ya, Anda saum tuh 3 hari, udah jodoh lancar, gitu ya. Atau pengen dapat kerja, saum tuh 3 hari, jodohnya pasti lancar. Saumnya benar, ada perintah. Tapi mengkaitkan sebab dapat kerja dengan saum 3 hari tidak pernah dicontohkan. Berarti di sini perbedaannya apa di sebab. Pokoknya kita dalam ibadah perhatikan 6 tadi. Kalau sebabnya itu tidak pernah dicontohkan Nabi, berarti tidak sesuai. Kalau jenisnya tidak pernah dicontohkan Nabi, berarti tidak sesuai. Kalau kadarnya tidak sesuai dengan Nabi, tidak sesuai. Kalau apalagi tadi kadarnya, kaifiatnya, tata caranya tidak sesuai dengan Nabi, ditolak. Kalau waktunya tidak sesuai dengan contoh Nabi, ditolak. Kalau tempatnya tidak sesuai dengan Nabi, ditolak. Orang pergi haji, saya pengen tawaf, nggak 7 10, biar mantep, gitu ya, biar mantep 10. Di mana nih kesalahannya? Di jumlah. Tawafnya memang diperintahkan, tetapi dia 10 kali. Wah, saya nggak 7 kurang, pengen 10. Di kurang. Sholat maghrib 2 rakaat ditolak. Kenapa? Di mana kesalahannya? Maghrib memang ada perintahnya. Di mana kesalahannya? Di bilangan. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi demikian. Jadi kalau puasa Nabi Daud, setelah kita sholat puasa Senin Kamis, terus suasana puasa Nabi Daud itu kadarnya gimana? Termasuk golongan yang satu tapi tidak kita. Nah, puasa Nabi Daud ada dari pertanyaan dari Pak Haji, ya, walaupun kita belum masuk tanya jawab ya, tapi bolehlah. Gimana Pak Haji pertanyaannya? Ada sebagian habis puasa Senin Kamis, terus nanti mereka
Nabi Daud. Yang menjadi pertanyaan itu tadi yang termasuk golongan mana? Nah, ini ada pertanyaan Pak Haji nih. Sebelum saya jawab, saya kasih lempar ke jemaah. Pak Haji bertanya, ada orang berpuasa Senin Kamis. Senin Kamis ada contohnya ya, ibadah kan? Ya. Ditentukan nggak waktunya? Tentukan kan? Dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Kalau orang misalnya buka puasanya Isya, ditolak nggak puasanya? Tolak. Kenapa? Waktunya yang berakhir waktunya, atau buka puasanya asar, ditolak karena waktunya. Sekarang Pak Haji bilang begini, ada orang puasa Senin Kamis, ya, kemudian Selasanya puasa Nabi Daud. Kira-kira ditolak nggak? Sekarang kita bahas satu persatu. Dari segi sebab, ada contoh nggak? Sebabnya bertentangan dengan sebab. Senin Kamis nggak ada. Ya. Dalam masalah ini kan berarti ini tidak pakai sebab ya, tidak pakai sebab. Dari segi jenis, sesuai nggak? Sesuai. Dari segi apa lagi kadar? Sesuai. Dari segi waktu, sesuai. Kalau memang diam ya, tadi ya sampai maghrib. Dari segi tempat, puasa kayaknya nggak tidak berhubungan dengan tempat kan? Puasa nggak berhubungan dengan tempat. Puasa berhubungan dengan waktu. Puasa berhubungan dengan waktu. Bisa juga berhubungan dengan sebab. Tadi misalnya, kalau Anda pengen dapat kerja, Anda mesti puasa 3 hari. Apabila kerja dikaitkan dengan sebab puasa dapat kerja, ini nggak ada contoh. Nggak ada contoh kan? Nah sekarang orang puasa Nabi Daud dari Selasanya, sebelumnya dia hari Senin puasa. Kira-kira bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Selang-seling. Iya. Selang-seling. Nah. Sesuai. Kan niatnya dia niat bukan puasa Selasa Abu. Iya. Ini Abu Daud Selasa ini selang-seling gitu. Selang-seling. Sebelumnya kan puasa Kamis lagi. Nah, itu. Tapi Kamisnya ini niatnya niat apa? Abu Daud apa puasa sunnah gitu. Ah, gitu. Ya, ada 2 sunnah. Jadi gini, kan kalau Nabi Daud kan puasanya itu kan selang-seling, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Misalnya pas begitu Senin, mestinya dia buka. Ya, mesti buka misalnya. Misalnya dia Ahadnya saum. Kan Seninnya mesti buka. Tapi dia pengen puasa Senin. Gitu kan? Puasa Senin. Nah, Rabunya kan jatuh lagi puasa Nabi Daud, yaitu Selasanya kan jatuh lagi. Dia puasa lagi dengan niat Nabi Daud. Kira-kira ini ada contoh kan Nabi? Gitu. Coba nih sebelum saya jawab. Harus mengambil salah satu niatnya. Harus mengambil salah satu niatnya. Puasa Daud aja yang dia kerjakan. Dia kan gitu. Nah, sekaminya di sampingan terlebih dahulu. Ya, kalau Daudnya nggak ada. Senin dia puasa sedangkan puasa Daudnya tidak puasa, ya berarti diambil tidak puasa. Nah, dalam masalah ini, apakah seorang dibolehkan? Misalnya dia biasa puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud kan selang-seling. Kebenaran dia jatuh pas Ahad saum. Seninnya kan mesti buka, tapi Seninnya dia tetap puasa karena dia pengen puasa Senin, gitu kan? Selasanya kan jatuh lagi puasa Nabi Daud. Kira-kira bertentangan tidak? Enggak bertentangan. Karena di sini berbeda apa? Waktunya tidak bersamaan. Tidak bersamaan dengan puasa Nabi Daud. Nah, pas hari Kamisnya nanti dia penentuannya apa? Penentuannya kalau Senin Kamis masuk enggak? Coba. Ahad saum. Seninnya mesti tidak. Selasanya saum. Rabunya tidak, Kamisnya masuk. Nah, Kamisnya dia penentuan nih. Dia mau ngambil apa? Mau ngambil Kamis apa puasa Kamis atau puasa Nabi Daud. Enggak boleh satu ini dua nih. Enggak boleh satu ibadah dua nih.
Jadi masalah ini sebenarnya nggak bertentangan, Pak. Karena memang pas beneran dia pengen mengerjakan, pas Seninnya pengen mengerjakan puasa Senin. Karena pas kita membicarakan itu kebetulan ini pertanyaan sudah lama sekali. Iya. Belum bisa jawab. Tuangkan menari. Kebetulan kan. Satu ilmu juga kita supaya kita nanti puasa loh. Itu apa puasa loh juga gitu. Ya. Jadi pembahasan demikian ya tentang masalah ibadah. Ibadah syaratnya ada ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu dari 6 tadi dilihatnya. Kalau sebabnya dikaitkan dengan sebab tidak pernah ada contoh berarti tolak. Orang pengen udah ngelamar kesana kemari, mana pekerjaan, dikasih tahu sama temennya, wah situ kalau mau dapat kerjaan puasa tuh 3 hari berturut-turut. Nah, ketika puasanya dikaitkan dengan sebab kerja dengan sebab puasa, walaupun mungkin dia masuk ya kerja. Kadang-kadang yang membuat orang terkecoh apa? Yang dikerjakan terjadi. Ini bukan dalil itu benar, bukan. Sama seperti dukun. Dukun kan kadang-kadang ramalannya tepat. Orang bicara, "Pak, saya kehilangan motor." Kemudian drama motor Anda Sukabumi. Benar Sukabumi. Ini bukan berarti dukun itu boleh ke dukun karena benar, bukan. Kita beramal dengan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Jadi mengkaitkan dapat kerja dengan saum ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua jenis, yang ketiga kadar, yang keempat kaifiat tata cara, yang kelima waktu, yang keenam tempat. Gitu aja ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tempat ternyata dalam tempat nggak pernah Rasulullah contohkan. Kita pengen itikaf, benar itikaf ada perintahnya. Tapi kita kerjakan di kuburan atau di mana? Ini salah kenapa? Karena mengkaitkan itikaf dengan tempat tidak sesuai dengan contoh Nabi ditolak. Itikaf itu di masjid, bukan di rumah, bukan pula di Kita pengen saum. Itikaf itu yang tegakkan sholat 5 waktu dan Jumat. Karena nanti ada syarat dia nggak boleh keluar masjid. Kemudian misalnya waktu saum benar ada waktunya, tapi bukanya isya, gitu ya. Ini bertentangan dengan waktu di mana Nabi tidak pernah mencontohkan saum itu sampai isya atau sebelum maghrib udah buka. Ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kalau puasa muti termasuk apa? Nah, puasa muti kesalahannya di mana? Puasanya hanya minum air putih sama nasi putih. Ya, di mana kesalahannya? Tidak ada contoh. Jenis maksudnya. Jenisnya itu bertentangan. Jenis puasa muti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bagaimana masalah ini. Nah sekarang kita masuk masalah muamalah. Kalau tadi kan sudah ya masalah ibadah. Ibadah itu mesti ittiba. Kalau nggak ada ittiba ditolak. Kalau muamalah tadi sudah saya kasih penjelasan bahwa asal dari muamalah adalah sah sampai datang dalil yang menyelisihinya. Kalau ibadah asal dari ibadah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. Ya. Jadi bukan sekedar perintah aja, ada contoh. Kalau muamalah kan, muamalah itu adalah hubungan kita dengan sama, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Ada muamalah yang diharamkan, ada muamalah yang dibolehkan. Nah, untuk muamalah ini kaidahnya adalah kalau tadi dalam ibadah kaidahnya adalah ikhlas dan ittiba, dalam muamalah itu adalah tidak ada dalil yang menyelisihinya. Kalau ada dalil menyelisihinya, ini tertolak muamalahnya dan boleh batalkan. Contoh ya, jual beli muamalah bukan? Muamalah atau ibadah? Maksudnya muamalah ya, karena itu hubungan antara manusia dengan manusia. Berarti hukumnya apa? Boleh. Hukum boleh. Tapi jual beli ini bisa menjadi tertolak, batal kalau dikerjakan setelah azan Jumat bagi orang-orang yang wajib sholat Jumat. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Allah katakan apa? Idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila
dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, tinggalkan jual beli dan bersegeralah menuju sholat. Jual beli hukumnya asalnya halal, tapi dikerjakan pada hari Jumat setelah azan Jumat. Bagi orang yang wajib sholat Jumat, jual belinya tertolak di hadapan Allah dan boleh dipulangkan karena tertolak, batal jual belinya. Kembalikan barang, ambil uang. Dan misal tidak sah. Kalau ibadah tadi tidak sahnya ikhlas dan mutaba'ah. Contoh kedua, nikah, muamalah bukan? Muamalah ya, karena hubungan, pokoknya kalau ada hubungan sama itu muamalah. Muamalah. Nikah muamalah. Ketika nikah dikerjakan tanpa saksi, batal enggak? Batal. Tanpa wali, batal. Dari mana taunya? Ada hadis yang melarangnya. Jadi hukum nikah itu boleh, asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Tiga nih. Saya mau tanya nih, ini muamalah atau bukan? Orang sholat dengan kain sarung mencuri, kira-kira sholatnya sah tidak? Tidak. Kenapa? Ya, ini saya tanya, saya kan bicara ya, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah jelas ya, dasar perintahnya ada. Kalau muamalah tunggu larangan. Muamalah ya, ibadah dasar perintahnya ada, tapi harus sesuai dengan contoh. Muamalah tunggu larangan. Muamalah itu hubungan kita, interaksi kita sama makhluk, jatuhnya muamalah. Jatuhnya muamalah. Sholat memakai kain sarung, kira-kira ini masuk bab muamalah atau bab ibadah? Muamalah. Dengan sarungnya boleh. Yang lain gimana? Ibadah. Nah, kalau masuk ibadah tolak nggak? Ditolak. Kenapa sebabnya? Ya, coba tadi Pak 6 jenis tadi masuk nggak? 6 jenis tadi di mana masuknya? Itu nggak termasuk dua-duanya, karena apa? Satu ibadah, satu lagi muamalah. Kan banyak pertanyaan. Sahkah sholat seorang dengan kain sarung nyolong? Sholatnya sah. Sholat sah. Sholatnya sah. Muamalahnya? Muamalahnya Tidak. Karena dia mencuri, tidak. Dia mencuri. Pendapat Pak Haji. Yang lain coba gimana? Boleh aja sebentar Pak ya. Yang lain gimana? Terima nggak? Biasanya kalau buat mengerjakan ibadah, kalau mencuri biasanya tidak sah. Tidak sah. Nah sekarang kita lihat lagi, sholat ibadah. Kira-kira pakai kain sarung nyolong, di mana letak kesalahannya? Tadi 6, coba masukkan 6. Masukkan 6. Sebabnya apa? Kalau kita lihat 6 sebab ini nggak masuk. 6 perkara nggak masuk. Nggak masuk sebab, nggak masuk jenis, nggak masuk kaifiat, nggak masuk waktu, nggak masuk ini, nggak. Jadi sholatnya sah, begitu para ulama mengatakan. Tapi berdosa. Di mana berdosanya? Dalam muamalah. Dosanya dalam muamalah. Dia nyolong, muamalahnya dilarang dalam Islam. Dalam Islam itu yang halal dibeli atau dikasih. Jadi sholatnya nggak pengaruh karena kain sarung nyolong. Nah, gitu ya? Iya, balik coba. Ada jamaah, sholatnya juga sholat Jumat berjamaah. Ya. Pas pulang pakai sendal baru. Sendal baru. Masuk juga kan? Iya. Apa aja sholat jamaah aja? Sholat Jumat ya? Iya. Iya. Tadi sudah jelek. Iya. Pulang sendalnya bagus. Sendal bagus. Itu termasuk nggak? Nah, sholatnya ditolak nggak? Sholatnya sah ya? Muamalahnya dilarang muamalahnya. Masuk ya. Sholatnya sah. Kenapa? Karena sholatnya itu kalau terpenuhi, kalau nggak bertabrakan dengan 6 tadi, itu sah. Ya, pokoknya ingat nih, ini kaidah nih. Perhatikan. Dalam ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas saja kalau nggak mutaba'ah, nggak ada contoh ditolak. Perintahnya memang ada. Ini ada perintahnya, apalagi nggak ada perintahnya. Oh jelas. Kalau ada perintahnya udah jelas. Ini bukan. Ini mah namanya
penodaan agama ya. Kalau nggak ada perintahnya, nggak ada perintahnya dimasukin jadi dalam urusan agama, ini penodaan, ya, penodaan. Yang ada perintahnya aja mesti ada contoh. Kalau nggak ada perintahnya, udah jelas ditolak. Ini kita nggak usah dibahas ini mah. Udah jelas ditolak. Orang perintahnya nggak ada, tapi dikatakan bagian dari agama. Ini udah jelas ditolaknya, udah sangat jelas ya, sangat jelas. Nah jadi begitu kaidahnya tuh Pak. Itu harus dipahami dengan jelas. Nah itu pembahasan kita pada malam ini ya, tentang hadis kelima dari Arba'in Nawawi. Bagi Anda yang ingin bertanya, boleh diajukan. Kalau uang hasil korupsi disedekahkan, itu enggak apa namanya pencucian uang? Sah tidak? Nah, nih, ini pertanyaan dari Bapak siapa? Idin, Pak. Bapak Idin. Idin. Nah, ya. Pertanyaan dari Bapak, dia mengatakan gini, sahkah sedekah seorang uang dari korupsi? Yang pertama kita jawab dulu, sedekah masuknya bab muamalah atau ibadah? Ibadah. Sedekah ibadah. Bosdal baru. Sedekah maksudnya ibadah atau muamalah? Muamalah juga ada ya, ada hubungan dengan manusia. Ada ibadah juga. Nah, dalam ibadah ini kalau sedekah ini ada hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini jelas diputuskan oleh Nabi. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan tidak terima kecuali yang baik. Jadi semua sedekah hasil yang haram ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Di hadapan Allah tidak sah. Bukan satu pemberian. Ada yang lain? Ya. Kan selama ini kita di akikah tuh kambing. Bagaimana kalau misal sapi? Nah, dia. Kan selama kan kalau satu laki-laki dua. Ya. Perempuan satu. Ya. Gimana kalau anaknya satu terus dia dua sekalian sapi? Ya, ya. Pertanyaan ya, bolehkah akikah diganti dengan sapi? Akikah ibadah bukan? Ibadah. Perintahnya ada ya? Ada perintahnya. Pokoknya kalau perintahnya ibadah maksudnya. Jenisnya Rasulullah kasih tahu nggak? Kasih tahu apa? Kambing. Jenisnya kambing. Berarti kalau diganti dengan sapi ditolak. Ibadahnya ditolak. Walaupun ikhlas. Kenapa harus kambing? Yang pertama, urusan ibadah sifatnya tauqifiyah. Tunduk. Emang udah begitu. Kenapa sholat maghrib 3, sholat isyanya 4? Kita kan gitu ya. Memang udah urusan ibadah. Urusan ibadah adalah ketundukan, maka disebutnya ibadah. Arti ibadah itu ta'abbud, tunduk. Ibadah itu artinya tadzallul. Tadzallul itu tunduk. Udah begitu. Kenapa sholat maghrib 3, sholat isyanya 4? Padahal sholat isya paling malas gitu ya. Subuhnya 2 gitu. Subuh 2. Zuhurnya 4. Nah, itu udah ibadah. Kenapa yang batalnya pantat, yang dibasuh muka? Gitu. Yang keluarnya dari pantat dibasuh muka. Emang udah ibadah, kita nggak bisa otak-atik gitu ya. Keluarnya dari dubur, yang dibasuhnya muka. Ini ibadah, urusan ibadah. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Pertanyaan lain? Misalkan gini, misalkan kita dalam bekerja, kita harusnya hak orang lain, tapi kita ambil hak itu. Jadi orang lain tidak bekerja di situ. Nah, silakan kita ambil di situ. Nah, gimana dengan gaji yang kita terima tiap bulan? Kita menjegal orang lain misalnya begitu. Menjegal orang lain dalam kerja. Bisa lebih contohnya nggak? Contohnya seperti apa? Menjegal. Mau jadi jaksa, harusnya ada resmi terus kita nyogok lah seperti itu. Nyogok. Oh iya. Jadi semestinya kita nggak masuk. Ya, jadi semestinya nggak masuk. Semestinya misalnya 2 orang. Ada 2 orang nih. 2 orang mendaftarkan diri misalnya menjadi tenaga kerja. Begitu dites, mestinya masuk si B. Si A tidak masuk. Berarti kan hak B nih yang menerima. Kemudian si A memberikan cokokan. Akhirnya si B kalah. A yang masuk. Ini kalau dalam bahasa ini kerja berarti babnya bab muamalah.
bab muamalah. Muamalah pada intinya dibolehkan. Oh, aku misalnya, tinggal cari larangannya. Boleh nggak kita suap menyuap? Nah, suap menyuap ada larangannya. Berarti hukumnya adalah haram. Begitu pula gajinya haram. Haram semuanya. Haram semuanya. Orang hasil suap itu hari itu juga, seterusnya haram. Nah, di kita gini ya. Di kita kadang-kadang jadi kadang-kadang di kita itu suka mengganti nama dengan tujuan bisa berubah hukum, ya. Uang sogokan diganti katanya uang terima kasih, ya gitu ya. Uang terima kasih, Pak, ini uang terima kasih, Pak, gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ada orang pungli, ya. Pungli karena dia pengen halal, ngasihnya ikhlas kan nih. Ya, udah tahu dia pungli gitu ya, pungutan liar. Ikhlasnya nih ngasihnya. Ya udah seikhlas lah gitu ya. Ya, jadi dalam Islam nama tidak merubah hukum. Nama boleh berubah, tapi hukum tetap sama. Kalau itu judi, mau orang katakan itu adalah sumbangan, orang mau katakan apa, kalau memang hakikatnya, jadi yang dicari adalah hakikat, bukan nama. Nama boleh berubah, hakikat tidak akan berubah. Ya, orang katakan enggak, ini bukan khamr, tapi anggur kesehatan. Mau kata anggur kesehatan juga, ini adalah khamr, tetap haram, tidak akan merubah hukum. Jadi tidak akan merubah hukum. Nama boleh berubah, tapi hukum tidak akan sama. Wah, ini kok dilarang sih orang ini? Ini kan bukan. Jadi kayak gini ya, kayak ya kayak gitu aja apa, kayak dulu pernah ada pernyataan begini. Ada pernyataan begini dulu ya. Tidak dikatakan orang itu selingkuh kalau tidak ada gugatan dari istrinya atau suaminya, gitu ya. Jadi kalau itu misalnya ada gugatan suaminya, baru boleh proses hukum. Jadi salah masyarakat kalau misalnya gerbek orang suami juga diemin aja. Nah, ini kita nggak bicara masalah ini, ya bukan masalah ini. Orang kita katakan itu zina. Zina mau nggak ada, mau suka mau sama apa, mau suaminya rela, mau istrinya rela, itu adalah zina. Nggak peduli. Enggak, ini mah bukannya perzinahan tapi bekerja seks gitu. Kan bekerja masa diharamkan sih gitu ya. Oh, ini nggak boleh nih, ini bukannya pornografi tapi adalah seni. Gitu ya. Sekarang banyak terbalik, Pak. Terus sama ya. Wallah, zaman sekarang itu banyak orang memutarbalikan fakta. Kemusyrikan di masyarakat sebutnya apa? Kearifan lokal yang harus dibudayakan. Jelas musyrik. Enggak, ini mah bukan kemusyrikan, ini kearifan lokal yang harus dibudayakan. Jadi jangan dihilangkan. Begitulah orang, ya. Jadi ada orang demikian. Merubah. Udah jelas ini tujuannya satu, mereka agar orang tidak bicara masalah hukum. Makanya diganti-ganti sama mereka. Makanya kita harus kenal dengan hakikat, bukan dengan nama. Nama boleh berubah, tapi hakikat tidak akan berubah. Ya, sampai sini saya akhiri kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.